Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji pemimpin yang adil, tapi di saat yang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengancam pemimpin yang zalim, pemimpin yang harusnya jujur tapi kemudian dusta, pemimpin yang harusnya amanah tapi kemudian dia khianat, pemimpin yang harusnya adil tapi kemudian dia zalim. Inilah yang ditentang atau diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 3 golongan yang nanti tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat. Dia tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan disucikan dari dosa-dosanya. Dan bagi mereka itu adalah azab yang paling pedih. Disebutkan salah satu di antara 3 golongan itu adalah malikun kadzab, pemimpin atau penguasa yang dusta. Dia mendustai rakyatnya atau orang yang dipimpinnya. Di hadis yang lain disebutkan oleh Rasulullah SAW, ayyuma ra'in, siapapun yang memimpin, ra'in, ghasya ra'iyatihi, dan kemudian dia menipu orang yang dipimpinnya, fahuwa finnar, maka tempatnya adalah neraka. Jamaah yang dirahmati Allah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang nanti tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan dari dosa-dosa kita, karena kita tidak akan luput dari dosa-dosa. Jamaah yang dirahmati Allah, jangan sampai kita dimasukkan ke dalam nerakanya gara-gara kita dusta di dalam memimpin, gara-gara kita zalim di dalam memimpin. Jamaah yang dirahmati Allah, ternyata Rasulullah SAW juga mengancam orang-orang yang membantu pemimpin yang zalim. Bukan hanya mengancam pemimpin zalim saja, orang yang menjadi pembantunya, orang yang membenarkan kebohongan pemimpin tersebut, dia pun akan kena ancaman dari Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah pernah mengatakan, innahu sayakunu alaikum ba'di umara, sesungguhnya akan ada pada kalian setelahku pemimpin-pemimpin. Faman dakhala alaihim, barang siapa yang menemui mereka, fasaddaqahum bikadzibihim, dan kemudian mereka membenarkan kebohongan pemimpin tersebut, wa a'anahum ala zulmihim, dan dia kemudian membantu kezaliman tersebut. Masya Allah, jamaah yang dirahmati Allah, apa kata Rasulullah? Falaysa minni, maka kata Rasulullah SAW, orang tersebut adalah bukan golonganku. Walastu minhu, dan aku berlepas diri dari orang tersebut. Walaysa biwaridin alayya haudi, dan mereka nanti tidak akan mendatangi telagaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, hari ini banyak pemimpin-pemimpin pada levelnya masing-masing, mereka tunjukkan kepada kita kebohongan-kebohongan. Mereka tunjukkan kepada kita kezaliman-kezaliman yang harusnya hukum itu ditegakkan merata tanpa pandang bulu. Seperti Rasulullah pernah mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, "Lau anna Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Rasulullah pernah mengatakan, kalau seandainya Fatimah anaknya Muhammad, yaitu anaknya sendiri, kalau Fatimah itu maling, dia mengambil hak orang lain, maka aku akan potong tangannya, akan dipotong tangannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, inilah contoh pemimpin yang adil, yang tidak pernah memandang yang satu layak dihukum dan yang lainnya tidak layak dihukum. Berlaku hukum sama di hadapan orang-orang yang di bawah pimpinannya. Jamaah yang dirahmati Allah, barang siapa yang kemudian tidak membenarkan kezaliman atau kebohongan pemimpin, dia tidak membantu kezalimannya, maka beruntunglah Anda. Karena Rasulullah SAW mengatakan, wa man lam yusaddiquhum bikadzibihim, barang siapa yang tidak membenarkan kebohongan mereka, walam yu'inhum ala zulmihim, dan dia berlepas diri dari kezaliman mereka, tidak dia bantu, fahuwa minni, kata Rasulullah, maka mereka itu golonganku, wa ana minhu, dan aku dari mereka. Wa sayaridu alayya haudi, dan mereka nanti akan mendatangi telaga